Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayu Andika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi nih terkait informasi mengenai mungkin Bapak Ibu ada yang nantinya akan melaksanakan uji kompetensi ya terkait dengan UKKJ dan UKPJL. Terlalu banyak singkatan, jadi kita akan pelan-pelan mempelajarinya Bapak Ibu. Nah, di sini terkait dengan ujian kompetensi 2024 itu akan lebih jelas kita pahami teknisnya dulu ya Bapak Ibu. Jadi dengan memahami teknis, Bapak Ibu itu nantinya punya persiapan terkait dengan uji kompetensi yang akan Bapak Ibu laksanakan. Oke Bapak Ibu, di sini kita akan coba jelaskan ya perlahan sambil kita memahami bersama. Apa itu sih uji kompetensi? Nah, uji kompetensi itu merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari pegawai aparatur sipil negara pada JF, guru, pamong, belajar, pengawas sekolah, dan penilik. Oke Bapak Ibu, nah ruang lingkup dari uji kompetensi bisa kita lihat. Uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain dan uji kompetensi pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, ataupun penilik. Nah, oke, di sini selanjutnya ada uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, dan atau penilik. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu ya untuk di awal. Nah, sekarang kita akan coba masuk perlahan lagi, Bapak Ibu. Di sini ada namanya ruang lingkup uji kompetensi. Yang pertama itu uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan atau disingkat UKKJ. Yang kedua adalah uji kompetensi untuk perpindahan dari jabatan lain atau UKPJL. Nah, singkatan-singkatan ini juga Bapak Ibu harus pahami ya biar nggak salah nantinya. Nah, di dalam jabatan fungsional guru ada 3 ya Bapak Ibu. Mulai dari ahli pertama ke ahli muda, mulai dari ahli muda ke ahli madya, dan ahli madya ke ahli utama. Jadi hanya 3 jenis ini yang akan melaksanakan uji kompetensi. Jadi tidak semua pangkat golongan ya Bapak Ibu ya. A ke B itu tidak, berarti B ke C. Selanjutnya ada lagi D ke A gitu ya, dan seterusnya sampai ke atas Bapak Ibu. Pahami nanti ini bisa di searching di Google. Karena saya hanya menjelaskan teknis-teknis, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan hal ini sebagai gambaran ya Bapak Ibu. Karena nanti akan ada hal dan poin penting yang akan saya sampaikan terkait dengan uji kompetensi ini. Nah, pamong belajar itu juga ada poinnya sendiri, pengawas sekolah juga ada, dan penilik juga ada sendiri ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini harus pahami pelan-pelan, jangan buru-buru karena nanti Bapak Ibu tidak punya gambaran ke depan ya. Nah, oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Landasan hukum gak usah kita bahas, ini buat pusing. Kita lanjut ke periode pelaksanaan UKKJ. Oke, di sini ada termasuk ya yang kita jelaskan tadi ya 4 jenis tadi ya Bapak Ibu. Periode pelaksanaan UKKJ pada tahun 2024 itu dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Oke, data potensi peserta yang disosialisasikan oleh Ditjen GTK menjadi basis pengusulan peserta uji kompetensi. Nanti Bapak Ibu ketika sudah memenuhi syarat terkait dari angka kreditnya, Bapak Ibu akan menerima surat ya, surat dari Dinas Pendidikan dan dinas terkait. Bapak Ibu nanti dari situ baru bisa masuk ke dalam untuk melakukan pendaftaran. Oke, jadi kalau belum terima surat itu, Bapak Ibu belum bisa melakukan pendaftaran dan melaksanakan kegiatan lainnya. Penting juga Bapak Ibu ingat agar perhatikan kembali data-datanya ya, agar tidak terjadi terkendala dan tidak terjadi masalah ketika Bapak Ibu nantinya udah dipanggil untuk UKKJ, baik data dari Dapodik ataupun data dari SIM PKB ya. Jadi perhatikan betul-betul, jangan sampai ada yang salah dan keliru. Oke Bapak Ibu, nah di sini kita masukkan kembali ya penjelasannya ya. Di sini ada periode April, Agustus, November. Oke, April itu UKKJ guru, Agustus juga ada UKKJ guru, November juga ada UKKJ guru. Nah, di sini untuk pelaksanaan UKKJ guru itu tim uji kompetensi daerah dan atau kementerian atau lembaga
lain melakukan pengusulan calon peserta di awal tahun dan distribusi calon peserta ke dalam 3 periode dalam persentase 35%, 35%, dan 30%. Artinya dari 3 kali periode pengusulan ini dia periodenya Bapak Ibu ya, April, Agustus, November ya. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan kembali dan rajin-rajin cek serta rajin cari informasi ketika punya angka kreditnya sudah cukup dan memadai untuk kenaikan pangkat, golongan, dan jenjang jabatan ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu santai karena kalau peluangnya terlewat nanti Bapak Ibu sendiri yang menyesal gitu ya. Oke, kita bahas selanjutnya persyaratan. Di persyaratan peserta UKKJ, jangan sampai lupa ya Bapak Ibu ya. UKKJ itu apa? UKKJ itu uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Nah, jadi kalau untuk UKKJ itu syaratnya menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang jabatan fungsional, menandatangani fakta integritas, memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu, dan yang terakhir adalah memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir. Oke, nah di bagian sini saya nggak usah jelasin lah, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nanti link ini saya letakkan di deskripsi video ya Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu bisa puas untuk membacanya. Nah, materi uji kompetensi. Materi uji kompetensi itu kompetensi teknis apa aja sih? Jabatan fungsional guru itu ada 4 ya, pedagogik, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya terkait dengan hal ini ya Bapak Ibu nantinya jangan sampai salah lah gitu untuk memahami contoh-contoh soal. Nah, kalau untuk contoh-contoh soal itu Bapak Ibu bisa lihat banyak ya, mungkin rekan-rekannya dulu di sekolah ada yang P3K bisa diminta kumpulan-kumpulan soalnya untuk sebagai landasan ataupun dasar latihan belajar ya Bapak Ibu, karena itu sih biasanya nggak jauh beda. Intinya kalau Bapak Ibu rajin membaca terkait soal-soal, pasti nanti tidak akan terkejut gitu ya untuk menghadapi UKKJ ini gitu. Nah, untuk kompetensi manajerial itu berarti ada berapa nih Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4. Ini juga ada kompetensi manajerial, ada 8 ya Bapak Ibu. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan terakhir adalah pengambilan keputusan. Untuk kompetensi sosiokultural, perekat kebangsaan, nah ini ada sumbernya. Jadi Bapak Ibu dengan membaca sumber-sumber ini nantinya Bapak Ibu bisa memahami kompetensi sosiokultural ya gitu ya Bapak Ibu ya. Intinya perbanyak searching dan membaca, itu aja sih saran saya. Untuk instrumen uji kompetensi, nah UKKJ dan UKPJL guru dan pengawas itu terdiri dari, nah ini ya Bapak Ibu, ahli pertama ke ahli muda 3B ke 3C ini ya. Situational judgment test, artinya tes penilaian situasional gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini terkait dengan situasionalnya ya, bagaimana sih situasi-situasi itu nanti menjadi soal-soal yang akan Bapak Ibu laksanakan untuk pelaksanaan tesnya ya. Oke, di sini kita lihat nggak ada lagi ya. Oke, kita coba kemari ke lini masa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat lini masa ya Bapak Ibu. Nah, di lini masa ini ada periode. Jadi kalau Bapak Ibu tidak masuk periode pertama, nanti Bapak Ibu bisa masuk periode kedua dan periode ketiga gitu selanjutnya ya. Jadi nggak usah pusing. Ini adalah gambaran. Jadi Bapak Ibu bisa melihat terkait dengan ini untuk UKKJ gitu ya. Di awal sini kita lihat dari tanggal 28 Februari sampai dengan 6 Maret itu adalah langkah pertama pengusulan data calon peserta oleh Dinas Pendidikan melalui SIM PKB. Ini seperti yang saya bilang di awal ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menerima surat undangan uji kompetensi ya. Nanti bisa dilihat juga di SIM PKB-nya masing-masing. Makanya saya sampaikan juga di awal tadi agar Bapak Ibu itu perhatikan datanya di SIM PKB-nya, di Dapodiknya juga. Pokoknya perhatikan. Bapak Ibu perhatikan kembali mulai dari data kenaikan pangkat, data CPNS, PNS dan lain sebagainya. Jika ada perbedaan-perbedaan segera diproses agar apa? Nanti ke depan tidak terkendala. Oke, kita lanjutkan di bagian kedua. Ini ada pendaftarannya Bapak Ibu. Peserta yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan itu akan melakukan
yang namanya pendaftaran secara mandiri melalui SIM PKB ya Bapak Ibu, termasuk upload berkas pendukung. Jadi sediakanlah berkas-berkas pendukung yang Bapak Ibu nantinya akan gunakan untuk kenaikan jenjang jabatan. Oke ya. Di verifikasi pertama, verifikasi dan validasi berkas ajuan oleh tim uji kompetensi. Jadi ketika Bapak Ibu tidak lulus di verifikasi pertama, maka akan ada tahapan yang namanya perbaikan gitu ya. Perbaikan dilakukan secara mandiri oleh peserta sesuai hasil verbal gitu ya. Jadi walaupun tidak sesuai bukan berarti langsung tiba-tiba nggak boleh ikut ini karena Bapak Ibu ada yang nggak sesuai. Enggak, nanti kita jadi sedih gitu ya. Oke, di sini ada perbaikan, ada proses perbaikan, kecuali Bapak Ibu nggak ada yang diupload, yang nggak ada diverifikasi, yang nggak ada perbaikan, ya otomatis ya gagal gitu ya. Jadi selama Bapak Ibu ada yang diupload, mungkin ada khilaf, upload SKP 2023 yang diupload malah SKP 1993, nah gitu kan bisa diperbaiki gitu ya. Oke, verifikasi kedua adalah verifikasi dan validasi berkas ajuan oleh tim uji kompetensi. Masih sama ya tahap ini dan ini nih mirip ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi setiap kali ada verifikasi, setiap kali ada perbaikan, ada lagi verifikasinya gitu ya. Oke, di periode selanjutnya di bagian ke-6 Bapak Ibu di sini ada pengumuman dan penjadwalan. Nah, di bagian pengumuman dan penjadwalan ini Bapak Ibu akan nantinya diumumkan gitu ya peserta yang telah lulus verifikasi dan validasi. Peserta dapat melihat jadwal tes yang telah ditentukan, nanti ada suratnya sendiri, ada undangannya sendiri gitu ya. Jadi tetap diperhatikan benda-benda itu, berkas-berkas dan file itu tolong diperhatikan kembali agar Bapak Ibu tidak terkendala gitu ya. Di bagian ke-7 ada namanya coaching klinik. Apa sih coaching klinik? Itu adalah sesi penyampaian informasi terkait apa itu pelaksanaan tes, tahapan dan aturan yang berlaku. Jadi nanti di sini akan dijelaskan ya Bapak Ibu di poin ke-7 ini. Nah, pelaksanaan tes itu terdiri dari apa aja? Pelaksanaan tes itu berupa SJT. SJT ini tadi itu ya Bapak Ibu ya, situational judgment test gitu ya. Selanjutnya adalah studi kasus dan terakhir adalah masih ada lagi simulasi coaching dan wawancara secara daring. Oke Bapak Ibu. Jadi ujian kompetensi itu tidak satu jenis ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang berpikir uji kompetensi dah ujian sekali aja nih lulus sudah selesai. Tidak. Ternyata ada lagi nih di dalamnya. Pelaksanaan tesnya berupa ada SJT, studi kasus, simulasi coaching dan wawancara secara daring. Nah, SJT Situational Judgment Test itu kan tes penilaian situasional ya Bapak Ibu ya. Jadi soal-soal situasionalnya bagaimana. Oke, kalau kita anggaplah SJT ini berupa chat, pokoknya kayak Bapak Ibu tes CPNS ataupun yang lain sebagainya, pernah lihat itu. Jadi waktu pelaksanaannya itu adalah 90 menit. Oke, kita anggap soalnya 100 soal dengan waktu 90 menit. Jadi nanti ada waktunya nih ya mungkin Bapak Ibu ya. Jadi saya ada tanya-tanya juga terkait dengan hal-hal ini. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi gambaran gitu ya. Studi kasusnya juga ada, simulasi coaching ini waktunya sekitar 15 menit simulasi coaching, dan wawancara secara daring. Wawancara secara daring itu bisa jadi 35 menit. Oke, wawancara secara daring itu berarti ada dua jenis ya Bapak Ibu. Wawancara secara daring itu bisa jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara ataupun Bapak Ibu diwawancarai secara langsung gitu ya. Ya itu kan biasanya wawancara seperti itu. Tapi nggak usah khawatir, nanti kan ada ini di poin 7 ini kan ada namanya coaching clinic, nanti kan dijelaskan. Seandainya Bapak Ibu wawancara secara daring ya, seandainya soalnya soal tes tertulis untuk menjawab soal wawancara, berarti jawabannya adalah jawaban isian. Kalau jawaban-jawaban isian ya Bapak Ibu persiapkan aja dirinya, perbanyaklah membaca soal-soal gitu ya, soal-soal wawancara. Contohnya contoh gini, ini contoh bukan berarti ini jenis soalnya, tidak. Ini contoh ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan pertama misalnya ya, sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Apa yang akan dilakukan oleh Anda atas permintaan tersebut? Nah, ini kan contoh soal wawancara gitu ya. Jadi jawabannya harus jawaban isian dia, bukan jawaban ABCD gitu ya Bapak Ibu.
Contohnya misalnya saya jawab ya, saya akan mengordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kepanitiaan supaya acara tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi ada banyak soal wawancara, Bapak Ibu. Pokoknya pelajari saja. Contoh-contoh soal dari P3K itu biasanya lebih kontekstual ya Bapak Ibu ya. Lebih banyak variannya, juga lebih banyak hal yang bisa Bapak Ibu baca. Persiapkan dari sekarang, walaupun sekarang Pak saya sekarang belum masuk nih masa uji KKJ gitu ya, uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Ya belajarnya dari sekarang Bapak Ibu, biar kita ada pengalaman, pengetahuan gitu ya. Kecuali memang ada orang-orang yang terlahir pintar, saya pernah ketemu juga ya. Nggak ngapa-ngapain, pokoknya jumpa ujian lulus saja dia modelnya. Beda dengan kita ya, mau baca kayak manapun ujungnya mentok passing grade dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini juga ada passing grade-nya ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan ini saya hanya akan membahas hal-hal teknis ya terkait dengan pelaksanaan KKJ ini ya Bapak Ibu. Atau yang biasa Bapak Ibu kenal itu adalah UKOM gitu ya. Nah di poin ke-9 ini ada namanya pengolahan data. Pengolahan data oleh Ditjen GTK ini berarti udah terkait dengan hasil pelaksanaan tes Bapak Ibu. Nanti nilainya akan diolah di poin ke-9 ini. Selanjutnya ada pengumuman kelulusan, pengumuman peserta yang lulus, dan penerbitan sertifikat kelulusan dan surat rekomendasi. Berarti ada dua ya Bapak Ibu ya. Untuk bukti Bapak Ibu bahwasanya sudah lulus ya, ada sertifikat kelulusan dan surat rekomendasi. Biasanya ini punya durasi waktu ya Bapak Ibu. Durasi waktunya itu kalau saya nggak salah kemarin berkomunikasi juga sekitar 1 tahun untuk sertifikat kelulusan dan surat rekomendasi ini. Jadi manfaatkan hal itu sebaik mungkin agar tidak lewat limit dalam pengajuan nantinya untuk kenaikan jenjang jabatan. Berarti nanti kalau Bapak Ibu udah lulus, mungkin ada dua juga ya SK-nya ya, SK kenaikan pangkat dan SK kenaikan jenjang jabatan ya. Jadi perhatikan lagi agar Bapak Ibu tidak merugi dalam hal ini. Misalnya Bapak Ibu di sini nanti udah siap baca ini, ada ini juga bagian ini, Bapak Ibu bisa lakukan ya untuk cek gitu apa sih yang ada di dalam ini gitu, apa aja syarat-syarat, bagaimana mendaftar. Di sini juga udah dijelasin secara rinci seperti apa bentuk tesnya gitu ya. Ini di sini sama seperti yang saya jelasin ya, bentuk tesnya itu ya uji kompetensi guru menyesuaikan dengan masing-masing jenjang jabatan. Misalnya untuk JF guru alih pertama ke alih muda, tesnya akan berbentuk SJT. Untuk guru muda ke alih madya berbentuk SJT dan studi kasus. Dan ini udah lanjut ya Bapak Ibu. Oke, kita coba ke bawah lagi, apakah ada hal yang penting. Sebentar, kita tetap harus pelan-pelan ya Bapak Ibu. Pokoknya nanti ini Bapak Ibu baca sendiri ya. Oke, kita coba teknis selanjutnya, kita coba masuk Bapak Ibu. Bapak Ibu coba-coba aja nanti ini, nggak usah khawatir ya. Bapak Ibu boleh masuk pakai akun belajar, simpatika, akun siaga, atau pakai surel UKG dulu Bapak Ibu, silahkan. Saya coba pakai akun belajar, apakah nyambung. Oke, nyambung. Nah di SIM PKB ini ada ini ya Bapak Ibu, menu baru ya, uji kompetensi ini menu baru. Bapak Ibu coba aja untuk masuk login ke dalam, nah, nggak apa-apa untuk uji coba. Nah di sini nanti akan ada keterangannya sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini kan, nah ini mohon maaf ya, saat ini jadwal uji kompetensi tidak tersedia, silahkan pantau terus. Oke, nanti kita pantau lagi. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau ingin nyoba-nyoba gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin terkait dengan hal teknis ini saya rasa ya, nanti kalau Bapak Ibu semisal ada pertanyaan, kita bisa diskusi bareng di kolom komentar, sampaikan saja pertanyaannya, saya bisa bantu menjawab. Intinya saya menjawab juga berdasarkan pertanyaan Bapak Ibu dan sumber yang jelas. Jadi selain dengan sumber, saya juga bertanya ke BKPP ataupun BKD di tempat saya bekerja ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga menjawab tidak asal-asalan agar Bapak Ibu juga mendapatkan pencerahan yang lebih jelas. Oke Bapak Ibu, jangan lupa untuk di subscribe channel ini, silahkan komen, like, dan share untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.